orang yang nggak pernah ikut berorganisasi, dia nggak pernah aktif, dia memanfaatkan saya, bro. Ada kasus lari ke tempatku. Karena ketua. Ya itu liciknya dia, bad ragging kalau dalam akal muslihat dia. Iya. Kalau dia itu bahkan mohon maaf ya, yang tidak mendukung aku, yang nggak milih aku, kalau kan minta tolong ke aku. Jadi aku itu jadi ini orang-orang ini benar-benar aduh mendukung di organisasi kagak. Bukan ada gini, masalah. Oke lah. Minta. Kalau sudah ketua itu baik mendukung nggak mendukung ya haruslah anggota. Setuju. Tapi ini kemudian cara berpikirnya salah. Dia memanfaatkan aku. Jadi aku itu jadi tameng untuk jadi tameng mereka, bemper. Dijadikan peluru sama mereka. Kasus. Padahal kamu tahu sendiri dalam kasus organisasi ini berapa kali aku itu diadukan ke Barreskrim, ke Polda ini, aku tatai sendiri semua. Bahkan dengan kalaupun saya harus keluar duit, itu duit pribadiku semua, nggak ada dari organisasi. Organisasi itu pernah dibantu. Kita nggak lah. Waktu itu kalau nggak salah dibantu itu 50 juta. Aku bilang sama Om Eko, Om kembalikan. Karena saya nggak mau harga diri kita terinjak-injak karena bantuan. Gara-gara cuma 50 juta. Iya, padahal kita habis-habisan kita itu. Di luar rekening yang diblokir. Kalau rekening yang blokir kita nggak pernah utak-utak lah. Ya itu kan karena punya anggota. Ya semua punya anggota dong, walaupun pengwil ngadakan kegiatan ini punya anggota, nggak punya ini itu harus begitu. Saya hanya prihatin begini loh. Saya itu sampai punya pikiran yang negatif. Oke. Kalau Anda tidak ingin dikhianati, pikiran negatif saya, jangan pernah Anda bekerja sama dengan notaris. Sampai berpikir negatif seperti itu. Kalau nggak mau dikhianati, jangan bekerja sama dengan notaris. Iya, jangan bersahabat dan berteman dengan notaris. Berteman boleh, jangan bersahabat dengan notaris. Maksud saya sampai punya pikiran seperti itu. Oke. Jadi saya itu sampai negatif thinking betul sama yang namanya notaris. Lah, abang kan notaris. Iya, saya notaris, istri saya notaris. Dalam tanda petik dong. Maksudnya secara mayoriti. Ya kita nggak bisa bicara oknum lah. Itu kan dia nggak, oknum itu kalau dia melakukan kejahatan tuh. Ini kan ini tentang etika moral aja. Jadi bahkan kadang-kadang orang yang saya percaya, saya berikan amanah, itu khianat. Waduh. Khianat, nyata-nyata khianat. Padahal sesama profesi. Iya. Bahkan orang yang di depan saya mendukung gini, di belakang saya nikam. Itu yang menjadikan alasan aku. Tadi kan sudah tak jawab ya. Yang kontroversial alasannya udah jelas. Jelas ya, karena memang ternyata perjalanan. Ada orang yang, jadi makanya aku bukan membela Pak PLT Om Eko. Memang faktanya Om Eko ini ya, tapi ini bahasanya bukan ditelikung ya. Sorry ya, nanti kamu jangan salah. Om Eko ini istilahnya apa? Dimanfaatin? Bukan dimanfaatin. Apa namanya, kalau misalkan kita film jalan terus dipotong, digunting. Bukan apa ya, lupa apa. Intinya disela. Oh, tikung. Bukan ditikung, enggak. Aku nggak mau membawa bahasa yang negatif. Bahasanya positif aja. Disalip. Bukan. Ini kalau film jalan nih, kita mau hentikan sementara, dipaus. Ya di pius itu kan disela dulu. Dijeda, berhenti. Berhenti dulu. Kasih kesempatan aku untuk ngatur ini. Padahal waktu tetap berjalan. Waktu berjalan padahal. Iya. Dia mau dijeda atau apa? Waktu berjalan. Emang waktu bisa berhenti? Iya. Dia kan nggak bisa berhenti waktu mah. Iya, makanya sehingga aku nggak nyalain dia. Karena memang ada anak muda yang ingin, dan saya juga nggak nyalain si anak muda itu. Karena niatnya baik. Iya, menyatukan Jateng. Tapi dia kan pengetahuannya hanya batasannya sampai situ. Ya tentu orang seperti itu merasa benar, merasa merasa mampu. Bahkan sudah mengumpulkan ini. Wow. Ya tak biarin, nggak apa-apa. Biar dia belajar. Sebagai orang tua, aku kan harus, tidak semua anakku kan aku atur begini-begini kan gitu.
itu tak anggap sebagai anak saya kan, aku ketuanya, dia anggotaku kan, walaupun dia ketua Pengda. Siap. Nah, makanya saya kasih kesempatan. Nah, ketika kembali ke tadi masalah soal dikhianati, ditikam dari belakang dan sebagainya. Ketika aku memberikan kepercayaan orang-orang ini, itu anggotaku itu, tahu nggak? Itu ada sekitar 200 lebih pengurus pengwilnya aja. Makanya aku tadi punya asumsi dalam tanda petik ya, itu sehingga dalam pikir aku itu antitesisnya udah nggak percaya yang namanya notaris. Walaupun aku sendiri notaris, istriku notaris loh. Dalam tanda petik loh ya. Mayoritas seorang notaris, apalagi yang ambisi-ambisi di organisasi, itu 90% bisa berkhianat. Bisa berbalik. Bisa berkhianat. Aku nggak tahu cara berpikirnya. Ini kayak menjadi budaya di notaris tuh. Harusnya dikikis lah, jelek. Ya, ini menjadi culture. Di notaris, di mana-mana, sampai kenapa kok dia mau diangkat PLT yang berseberangan? Karena culture-nya gitu. Culture-nya kita itu dijajah berapa tahun oleh Hindia Belanda. Zaman Hindia Belanda pun pengkhianat kayak gitu banyak. Dia egois, tidak memikirkan organisasi yang sesungguhnya. Yang penting saya. Ya, dia mikirkan diri sendiri. Bahkan dia tidak melihat kemampuannya. Makanya aneh, ada PLT menunjuk PLT kan gitu. Lah kemarin tuh yang di Jateng itu, anggotaku itu ada 200 sampai 300 ya. Aku adakan rapat ya. Jangankan offline, Zoom aja, yang datang itu hanya 35 sampai 50 orang. Jauh dong Kang Bro. Jauh. Awal aku tunda 1 jam itu, yang datang tuh 14 sampai 15 orang. Makin jauh. Zoom itu. Gila nggak? Dari 200 sekian. 200 sekian. Jadi dia hanya memanfaatkan, banyak yang dia jadi pengurus. Kalau nggak jadi pengurus, ya mohon maaf ya, sebenarnya dia nggak mau. Bukan. Nggak dukung. Ya marah lah. Merasa berjuang, merasa ini nggak jadi. Tapi begitu jadi pengurus juga dia nggak aktif. Namanya aja nempel. Namanya dia nempel. Dan kalau kita berjuang, kita jungkal, jempalik dan sebagainya, dia itu hanya bisa menyalahkan loh. Kritik. Yang menyalahkan. Dia nggak bisa ngerti solusi, walaupun sudah tak ajari berkali-kali. Sense of psychology humanity, sense of society. Sering kita bicara itu. Ya. Sering, sudah tak ajari berkali. Bahkan tak ajari cara-cara ini, tapi nggak bisa. Itu yang membuat kenapa aku udah nggak mau lagi di organisasi notaris. Kenapa? Aku nggak bisa. Aku nggak nyalain mereka. Aku nyalakan diriku sendiri, sebodoh inilah aku kok mau. Jadi tapi kan sebuah kerugian kalau ya enggak lah. Kalau sosok Prof itu lepas dari organisasi, tapi nggak lepas dari notaris kan tetap aja. Enggak, saya malah justru punya pikiran lain ya. Saya kemarin diskusi sama rektor saya. Kayaknya organisasi ini nggak bisa kalau dirubah dari culture. Culture-nya nggak bisa. Itu nanti kayaknya kejauhan. Saya larinya pasti tahu, saya paham. Ya, jadi aku berubahnya dari sistem. Baik dulu ke Komforwil. Berarti sebetulnya keterlambatan pelaksanaan Komforwil di Jateng itu karena ada something. Sebenarnya nggak terlambat loh, bro. Karena begini, nggak ada terlambat di dalam aturannya. Iya, karena ada perpanjangan. Ada perpanjangan tadi. Kan? Ya, nggak ada kata terlambat. Maksudnya kan biasanya kan kalau maaf dulu kan. Karena gini bro, sorry bro. Sekali lagi ya, kalau kau katakan terlambat, kan berarti ada yang salah. Biasanya kan langsung habis kongres, ya itu kan bisa aja. Sekarang gini, kalau kau katakan terlambat, misalnya saya contohkan, aku ini masuk kelas jam 7, datang 7.15, aku datang 7.15 atau 7.20, salah nggak aku? Salah lah. Salah. Di aturan itu tidak ada kata terlambat karena bisa diperpanjang oleh pengwil, oleh PP, gitu loh. Karena kalau kau katakan terlambat, karena PLT-ku Om Eko jadi salah. Sekali lagi ya, bukan karena aku sebagai kakaknya, bukan aku belain, aku bicara anggaran dasar rumah tangga ya. Paham. Ya, aku bicara anggaran dasar rumah tangga. PLT-ku nggak salah dong.